Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Polisi Melarang Ibadah Kristen di Rumah. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan komentari. Dan sebelumnya guys, sebelum itu ya, saya udah baca berita di CNN ya. Ternyata polisi itu bukan sedang melarang ibadah Kristen di rumah ya. Tapi polisi itu datang untuk membubarkan warga yang berkerumun. Jadi wargalah yang hendak membubarkan ibadah itu. Kenapa? Karena warga berpendapat itu rumah ibadah itu adalah rumah pribadi yang tidak ada izin untuk menyelenggarakan ibadah. Ngerti ya? Kan kita tahu ya, kita kan tahu fungsi rumah itu beda dengan tempat ibadah. Ngerti ya? Rumah boleh di tempat ibadah, tapi ibadah yang pribadi, ya ibadah keluarga, ya kan? Ya misal saya mau ibadah pribadi atau keluarga boleh. Tapi kalau untuk ngundang orang nggak boleh, guys. Harus ada izin gitu loh. Nah, jadi kalau mau, makanya itulah gunanya kenapa dibangun gereja, kenapa dibangun masjid. Karena itu izinnya ada. Ngerti ya? Jadi kita tuh hidup harus taat aturan. Ini negara hukum, bukan negara negara suka-suka kita gitu. Jadi kalau Anda lihat bagaimana umat Islam itu ibadah di rumah pribadi itu tidak ada, kecuali ibadahnya kayak sholat, ya kan? Ibadah pribadi kayak saya sholat, keluarga saya sholat, gitu saja. Karena kita undang orang ramai ibadah kayak Jumatan di rumah tuh nggak ada. Di musola aja kita nggak ada ibadah Jumatan. Nah, kalau mereka kayak ibadah sekali seminggu di gereja kita sekali Jumat, ada nggak kita ibadah Jumat di rumah? Nggak ada. Jadi ketika umat Kristiani ibadah Minggu di gereja, kita ibadah Jumat di masjid. Bahkan tidak ada di musola, apalagi di rumah. Ini mereka ibadah minggu di rumah. Anda bayangkan coba. Jadi gimana ya, disuruh aturannya susah gitu. Masa hidup tuh mau, makanya saya bilang ya, kita tuh hidup punya aturan. Aturan itu harus dijalankan, ya. Jadi kalau kita jawab Islam yang mayoritas di Indonesia ini taat aturan, kita ibadah Jumat di masjid, tidak pernah di musola bahkan di rumah, mereka maunya di rumah. Ya, jadi enak betul gitu guys. Di mana letak keadilan gitu? Mereka minoritas loh. Kita mayoritasnya taat hukum, taat aturan. Mereka tidak gitu. Jadi ibadahlah Anda hari Minggu di gereja gitu. Di rumah tuh silakan ibadah, tapi ibadah contoh, tetangga saya ini ya ada 3 rumah ini yang Kristen. Dari 2000 kakak, hanya 3 kakak yang Kristen. Itu mereka ibadah di rumah itu ibadah tidak ibadah apa? Tidak ibadah Minggu. Mereka ibadah malam-malam. Itu pun hanya ngundang berapa orang, misalnya 7 orang, paling banyak 15 orang. Udah. Itu paling keluarga-keluarganya saja gitu kan. Nah, mereka ibadah di rumah silakan dan tidak berisik gitu. Tidak ganggu warga, mereka tidak pakai mic. Mereka itu ya berdoa, nyanyi, tapi tidak suaranya tidak besar suaranya, guys. Tidak sampai mengganggu warga. Tidak pakai speaker dan segala macam gitu. Mereka ngerti, mereka tuh tahu ini rumah ini bukan tempat ibadah yang seperti gereja, makanya harus itu mereka izin juga itu ya kan, kita juga gitu, ketika kita ngajakan pengajian yasinan itu kita izin sama RT RW ngundang warga kita, nggak sembarangan gitu loh ya kan, jadi ada prosedurnya guys. Ini sekali lagi ya, jadilah warga negara atau umat beragama yang taat aturan, jangan seperti ini gitu. Anda mau seenaknya, nanti kalau semuanya begitu gimana? Nanti tiap rumah ngadakan ibadah, lalu orang malas ke gereja lagi, malas ke masjid, di rumah tempat ibadah, gimana? Padahal kita tahu izin mendirikan rumah itulah untuk tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Kalau mau ibadah silakan di rumah, tapi jangan ibadah minggu. Ibadah keluarga gitu kan. Ada ngundang keluarga beberapa orang, ya silakan gitu. Tidak mengganggu warga sekitar, silakan gitu. Tapi kalau ibadah minggu kan mengganggu, ibadah Jumat juga mengganggu itu. Dalam artian memang suaranya, ramenya itu makanya diadakan di masjid atau gereja guys. Itu intinya. Kan ini rumah pribadi guys. Rumah pribadi jadikan dialih fungsikan jadi gereja. Ini kan nggak boleh. Gereja aja pakai izin. Anda pikir gereja itu nggak pakai izin? Ada IMB-nya, izin bangunkan gereja gitu. Ini izinnya bangun rumah, dipakai untuk ibadah minggu gereja. Ini gimana ceritanya coba? Ya kan? Ini sama kayak orang toko, rumah jadi toko. Ada pengen coba? Rumah tuh izinnya kan untuk bangun rumah, jadikan toko. Kecuali kalau warung oke lah, masih bisa. Orang kecil-kecilan. Ini toko. Gimana coba rumah di toko? Itu kan ada izinnya lagi gitu. Jadi
biasakan kita tuh taat aturan guys. Kita tuh hidup tuh nggak bisa sembarangan gitu, ya kan? Kalau gitu kita senaknya aja gitu kan. Jadi orang tuh hidup kalau ada aturan tuh kacau semuanya nanti gitu kan. Kita harus pakai aturan hidup tuh guys. Oke. Udah Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak. Jadi ibadah nih saya dengar itu udah berlangsung setahun lebih. Nah warga berarti kan cukup sabar. Selama setahun lebih baru sekarang mereka bergerak gitu kan. Karena ini kok apa ya, kok senaknya aja dijadikan rumah di tempat ibadah, jadi sama fungsi gereja gitu. Padahal kita tahu gereja itu aja pakai izin dengan bangunan, nggak sembarangan. Ini rumah ada nggak izin ibadah? Kan nggak ada guys, gitu kan. Ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini. Ya, saya agak heran nih sama orang-orang ini. Ngapain juga orang lagi ibadah kok dibubarin? Yang pertama, mereka kan ibadah di rumah. Terus hak kalian itu apa ngurusin rumah orang? Rumah itu tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Sama kayak gereja, nggak bisa gitu. Kita rumah kita warga ini nggak ada jadi fungsi masjid, nggak ada, atau musola nggak ada. Kita ya ibadah pribadi di rumah ada. Tapi kalau ibadah yang khusus di masjid, kita di masjid, di musola kita musola gitu. Kita bedakan fungsi musola, masjid dengan rumah tuh beda fungsinya. Nggak sama, Luis. Rumah itu tempat tinggal, itu fungsi utama tempat tinggal. Jadi kalau ada ibadah bukan ibadah yang utama, ngerti ya? Jadi kalau rumah tuh jadi begitu, untuk apa ada gereja? Untuk apa ada masjid? Gitu loh gue pikirnya kan. Dan dia mau ibadah di rumahnya. Kecuali dia ibadah di halaman orang lain, itu baru ngawur namanya. Ini orang berdoa ibadah di rumahnya sendiri dan kalian semua datang untuk berusaha menutupnya. Kedua, kalau gitu besok kita buat yuk, kita ibadah di rumah saja semua ya. Tutup semua gereja sama masjid, mau Luis gitu. Kita ibadah di rumah aja semuanya. Hilangkan gereja sama masjid. Untuk apa ada gereja masjid? Kita ibadah di rumah bisa kok. Dia nggak tahu fungsi gereja masjid itu dibangun untuk tempat ibadah gitu loh. Bukan di rumah, Luis. Rumah itu ibadah itu bukan ibadah utama. Silakan ya ibadah di rumah. Ya kan? Undang keluarga silakan, tapi jangan undang masyarakat gitu loh. Dan itu ya diizin juga gitu. Karena rumah itu aslinya bukan tempat ibadah, tapi tempat tinggal, guys. Jadi Luis nggak bisa bedakan antara tempat tinggal sama tempat ibadah, nggak bisa dibedakan gitu kan. sampai orang ini disuruh berjanji untuk tidak beribadah di rumahnya lagi. Dalam Kristen itu ya, terus terang aja ibadah itu nggak cuman hari Minggu. Ibadah dalam Kristen itu banyak. Salah satunya adalah ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan itu tempatnya bukan di gereja, tapi tempatnya adalah di rumah. Nah itu silakan, tapi tadi kan ibadah minggu itu guys. Saya baca CNN itu ibadah minggu, itu masalahnya. Jadi intinya adalah ibadah yang memang bukan dilakukan di gereja, yang di rumah gitu. Tapi yang harus di gereja ya di gereja. Jadi ibadah gini loh, rumah itu digunakan fungsi utama tempat tinggal. Kalau mau ibadah ya ibadah sekedarnya. Ibadah yang memang tidak mengganggu warga. Karena gini loh, kalau kita di masjid, di gereja ya aman. Itu memang tempatnya. Siapa mau protes? Tapi di rumah ya orang protes. Ini tempat tinggal kok jadikan tempat ibadah gitu loh. Ya ngerti nggak maksudnya? Kayak misal contoh gini. Anda bayangkan ya, saya mau ngaji, sholat bebas di rumah saya sendiri. Tapi saya nggak boleh ngaji pakai mic, pakai speaker. Orang warga terganggu. Padahal saya ngaji kiri kanan saya padahal rumah orang Islam. Ya, nggak boleh guys, terganggu orang gitu loh. Jadi apa ya, kita tuh harus peka terhadap lingkungan. Peka kita. Meskipun kiri kanan muslim, kita nggak boleh pakai speaker di rumah. Kalau mau pakai speaker di masjid sana, ya kan, atau di gereja. Ini di rumah nggak bisa. Makanya ibadah di rumah itu adalah ibadah yang personal atau mengundang keluarga dekat gitu. Ya ibadahnya jangan rame-rame, jangan berisik juga gitu loh, ya kan. Yang pakai speaker ya sudah biasa saja gitu. Ya kan itu intinya guys. Memang ibadah di rumah dibubarkan, kenapa kalian juga kadang-kadang ibadah di rumah kalian? Nggak cuma di masjid. Ya beda ibadahnya. Kita sholat nggak berisik tuh. Pernah nggak lihat orang Islam sholat berisik? Nggak pernah. Kalau mereka ibadah nyanyi guys, berisik. Ada pakai speaker lagi, pakai mic lagi, berisik. Kalau Anda bandingkan ibadah umat Islam dengan Kristen tuh berisik umat Kristen lagi. Mereka ada nyanyi, kita nggak ada nyanyi. Kita hanya sholat, hening, ya kan? Ya kan, zikir lagi. Doa nggak ada, kita punya nyanyi nggak ada gitu loh. Jadi tingkat kebisingan dan tingkat keramaian tuh kita kalah jauh dibanding Kristen gitu. Jadi masalah adalah
keramaian dan kebisingan itu guys harus dijaga gitu. Itu intinya gitu kan. Cuma di masjid, tapi kenapa di rumah-rumah juga kalian bikin ibadah? Kalau mau konsisten ya, kalau punya harga diri, tutup juga itu ibadah yang dilakukan rumah-rumah. Jangan kalau ibadah di rumah sendiri. Satu lagi, di tempat-tempat mayoritas Kristen kan tidak dilarang. Kenapa? Karena di situ lingkungan Kristen semua. Orang tidak ada terganggu gitu. Nah, sama kayak kita. Lu sih nggak ngerti ini Indonesia. Indonesia itu mayoritas Muslim. Sehingga kalau ada umat Islam itu melaksanakan ibadah di rumah, itu kelilingnya Muslim semua. 1-2 Kristen. It's okay, it's fine gitu kan. Sama kayak di daerah mayoritas Kristen, itu mereka ibadah santai saja gitu. Karena kelilingnya orang Kristen semua. Intinya adalah gini, Anda lihat lingkungan Anda, itu mana yang lebih banyak. Itu poinnya di situ guys. Kita juga nggak mungkin kita beribadah ke Papua kita. Mana ada kita begitu, Pak? Di masjid aja kita di Papua itu nggak boleh pakai toa, nggak boleh pakai speaker. Mereka itu, Pak. Nggak boleh pakai pelang masjid, nggak boleh pakai toa, nggak boleh pakai speaker. Anda bayangkan di Papua. Coba kita minoritas itu. Jadi, Luis ini nggak lihat ini Indonesia. Ini bukan Amerika, ini bukan Eropa, Luis. Ini Indonesia, mayoritas Muslim. Kalau di daerah Anda mayoritas Kristen di Papua, di apa namanya, di NTT, silakan, ya kan? Kita juga tidak bisa begitu di sana. Kita di sini bisanya gitu. Makanya tergantung wilayah juga gitu loh. Nih Luis mau buat gitu di wilayah ya mayoritas Muslim kelilingnya, tentu orang terganggu. Karena kita bukan apa-apa ya, karena gini, agama ini kan keyakinan. Keyakinan beda-beda. Nggak boleh kita pasangkan keyakinan kita untuk didengar orang lain, nggak boleh gitu. Ya kan orang nggak mau dengar guys, nggak mau dengar orang gitu kan. Jangan kan itu musik saja lah, beda selera kita. Ada orang yang nggak suka dengar keroncong, ada orang nggak suka dengar lagu dangdut, ada orang nggak suka dengar lagu pop. Itu hal wajar. Jangan kita paksakan orang untuk dengar juga gitu kan. Nah, intinya adalah kita harus pandai-pandai hidup ini gitu. Jangan kita harus ngerti memposisikan diri gitu kan. Di sini kan nggak ada mau dia maunya egoistis gitu. Jadi kalau di daerah mayoritas Muslim, dia mau senaknya, nggak bisa begitu. Kita juga nggak bisa senak. Kok di daerah mayoritas Kristen, di Papua kita nggak bisa senaknya. Kita terima itu. Tapi kenapa mereka tidak terima coba? Mereka tidak akan pernah dengar kita, jarang sekali mereka dengarkan kita ibadah dibubarkan. Kenapa? Karena kita tak aturan. Kita tidak pernah ibadah di rumah di tempat-tempat mayoritas Kristen, nggak pernah. Di masjid, itu pun masjid kita tuh ikut aturan yang sebenarnya nggak boleh juga, tapi itulah namanya aturan dari mereka buat. Itu nggak pakai toa, nggak pakai speaker, bahkan pelang musik nggak ada. Kita laksanakan itu demi menjaga ketertiban. Tapi mereka tidak mau dilakukan seperti itu. Itu anehnya guys. Ya itu anehnya. Padahal kita kalau mau kita di Indonesia ini bisa buat apa saja, kita mayoritas kok. Kita bisa buat di Papua tuh kita bebas kok. Tapi kita nggak begitu. Kita mengerti. Di sana tuh memang mayoritas Kristen ya. Kita mengalah. Nah. Mereka mau nggak ngalah di daerah mayoritas Muslim? Itu intinya, saling mengalah. Di mana Anda mayoritas, Anda mengalah. Jadi yang mayoritas harus mengalah untuk lindungi yang mayoritas. Di Papua kita mengalah, makanya kita dilindungi sama mayoritas gitu. Coba kalau kita Papua, kita kayak di sini, Tatam Tenteng. Ya kita nggak dilindungi sama umat Kristen di Papua kita. Mereka akan bilang, ini Islam nggak tahu diri nih, udah sedikit melunjak lagi ya. Nah, makanya kita tuh harus tahu diri, Luis ya. Di mana bunyi pijak, di situ langit junjung. Kalau Anda merasa minoritas, ya Anda harus tahu diri. Kita juga begitu kok. Kita di Eropa, di Amerika, di Papua, di mana kita tahu diri kita sebagai umat Islam. Mungkin kita tuh kita lakukan sama kayak kita di Sumatera Barat atau di Aceh, nggak mungkin, gitu kan? Jadi biasa aja, senang. Tapi kalau orang Kristen ibadah di rumahnya, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Takut kalau Kristen itu berkembang. Gus Dur pernah mengatakan, ini bukan masalah takut, masalahnya mengganggu. Ingat ya, kita ngomong mengenai keyakinan, mengenai rasa. Luis ini mungkin tidak mengenai rasa dia. Rasa itu nggak bisa dipaksakan. Rasa suka terhadap musik tertentu, rasa suka terhadap agama tertentu, rasa suka terhadap makanan tertentu itu bisa dipaksakan gitu loh. Itu intinya. Jadi Luis ini harus punya rasa di ini. Nggak bisa dia tuh hidup seperti batu itu kan. Nggak punya rasa sama sekali, nggak bisa begitu itu guys. itu semakin dibabat, semakin dihalangi, akan semakin merambat. Makin engkau menghalang-halangi Kristen beribadah, makin banyak orang akan beribadah. Itu yang kalian harus tahu dan camkan itu baik-baik. Dan juga yang selanjutnya adalah kalian orang
membuat gereja. Indonesia nggak berlaku itu. Kenapa? Anda bayangkan, ya, Belanda, Portugis menjajah Indonesia itu 3,5 abad dengan misi kristenisasi. Berhasil nggak? Gagal total. Nggak bisa mereka mengkristenisasi Indonesia. Anda bayangkan ya, kurang panjang apa waktu 3,5 abad? Ya, dengan semboyan Gospel Glory, Belanda, Portugis, Inggris itu menjajah Indonesia, dan mereka tuh melaksanakan misi Gospel Glory. Gospelnya adalah menyebarkan Injil yang langsung diinisiasi oleh Paus di Vatikan. Berhasil, gagal. Jadi Kristen ini nggak bisa berkembang di Indonesia, nggak bisa. Karena ini adalah agama penjajah. Ya, kita ngerti ini masa penjajah. Kita tahu nih agama dibawa oleh penjajah Belanda dulu dengan flamboyan Gospel Glory. Maka kita ngerti ini adalah agama yang dibawa penjajah. Sehingga orang Indonesia yang trauma dengan penjajahan, mereka tentu tidak mau terima agama yang dibawa penjajah gitu. Karena bayangkan ya, ada orang jajah kita, lalu sambil disebarkan agama, mau nggak ada terima? Nggak mau. Kalau bayangkan lah, rumah Anda dirampok. Orang merampok itu sambil dia datang ke Anda nih, rampok rumah Anda. Kan penjahat itu ngerampok kerjanya, merampok sumber daya kita. Anda bayangkan ada perampok ke rumah Anda, sambil dia menyebarkan Injil. Dia merampok, habis itu dia bilang, kamu ikut kalian Kristen yuk, Kristennya agama kasih. Ya orang mana terima, kamu yang merampok gitu kan. Ini sama kayak Belanda menyebarkan Kristen Indonesia kan, kamu aja menjajah kok, mau menyebarkan pula, bilang pula itu ajaran kasih. Masa ajaran kasih kalian gunakan untuk menjajah, kan berarti kan ada yang nggak sinkron ajaran dengan kelakuannya. Makanya orang Malaysia terima agama seperti itu gitu loh. Agama yang tidak konsisten antara ajaran dengan kelakuan umatnya guys. Itu yang perlu dipahami. Membuat gereja, mendirikan gereja dihalang-halangi. Tidak boleh ibadah di gereja. Sekarang ibadah di rumah juga nggak boleh. Kalau gerejanya ada izin, silakan. Ini gereja nggak ada izin, gimana mau dibolehkan? Anda bangun gereja itu harus ada izin. Izin yang pertama adalah bukan dari pemerintah, tapi dari warga setempat. Baru jangan langsung loncat-loncat, jangan. Ya, pakai step by step. Warga setempat oke, baru RT RW oke, camat lurah oke, kalau perlu provinsi oke, deal gitu. Jadi dari bawah, jangan langsung lompat ke camat lurah. Itu bukan, itu namanya KKN namanya guys. Ada bayangkan ya, KKN adalah kalau kita tuh langsung main ke atas, itu KKN. Harusnya di bawah dulu, akar rumput dulu. Rangkul warga, bujuk warga setuju oke, fine, RT RW. Enak kan kita ngomong RT RW. RT RW nggak perlu lagi ada sogok segala macam. Warganya setuju, apalagi hak warga RT untuk minta sogokan atau camat lurah. Warga setuju, kecuali warga nggak setuju, baru itu bilang, aduh, Pak berat nih Pak, ini warga nggak setuju nih, kasih uang pelicin Pak, kan gitu lagi mainnya. Makanya intinya adalah warga dulu dipegang, udah warga ada oke, baru RT. Ini nggak, mereka sekolah melompat. Bangun gereja cuman langsung ngurus ke kecamatan lurah, mana bisa begitu hidup itu guys. Hidup tuh dari bawah dulu gitu loh. Jadi itu lagi pikir seperti itu gampangnya gitu kan. Kalian itu apa? Kok orang Jawa bilang cengkre amat gitu, cengkre banget. Lihat orang seneng nggak seneng, senang. Ini bukan masalah lihat orang seneng nggak seneng gitu loh. Anda tuh melanggar aturan ya. Apa mau negara kita ini tanpa aturan hidup? Mau. Kok bisa begitu, guys? Kita nih negara tuh punya aturan, jangan negara. Ya, lingkungan kita aja punya aturan ini, ya. Jadi kalau Anda mau hidup nggak punya aturan, ya Anda pergi sana ke hutan. Itu nggak ada aturan tuh, bebas Anda. Anda mau ibadah di tengah hutan, mau ibadah di tengah sungai, silakan, nggak ada yang ganggu gitu kan, nggak ada yang protes. Ini kita hidup bermasyarakat, bernegara. Ada hukum, ada aturan yang harus dipatuhi bersama, guys. Kapan untuk bangsa ini boleh maju kalau orang beribadah dilarang-larang? Iya nggak? Justru bangsa ini maju ketika kita semua taat aturan. Ya, ketika aturan ditabrak, kita nggak maju. Kenapa? Karena itu presiden buruk bagi semua. Coba lihat bangsa-bangsa maju, mereka taat aturan hidupnya. Nggak bisa mereka sembarangan. Buang sampah. Lihat, kita saking tinggal negara kita, gimana mau maju? Saya bilang ya, semua pada nggak taat aturan. Ini dimulai dari hal kayak sini. Buang sampah sembarangan, ibadah sembarangan, apa lagi? Karaoke sembarangan, ya, macam-macam sembarangan gitu. Ini ya sembarangan semua. Gimana mau maju? Lihat Jepang, taat aturan.
Lihat negara Eropa, tak aturan, kan sembarangan mereka guys. Semua pada tempatnya gitu kan. Jadi negara maju adalah negara yang hidupnya tak aturan, disiplin tak aturan. Tidak akan pernah berhasil kalau ada serampangan atau bebas guys, nggak bisa begitu. Ya kan? Anda akan menjadi manusia gagal kalau Anda terlalu bebas. Kita hidup punya aturan, sehingga aturan itu kan dibuat untuk agar kepentingan bersama, agar sama itu kita hidupnya tenang, rukun, damai. Karena semua tak aturan gitu. Aturan dibuat kan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan pribadi gitu kan. Itu intinya guys. Bagaimana? Apalagi ini dalam kondisi puasa cuy. Ibadah puasa, carilah amal baik-baik, banyak-banyaknya. Tapi saya lucu juga sih nonton video ini. Coba kalian lihat. Ya harapan saya bangsa ini menjadi lebih baik lah ya. Namanya juga negara Pancasila. Mana video Luis? Jadi gini loh. Dia nggak ngerti ibadah itu apa ya. Ibadah itu justru kita mengingatkan orang yang nggak taat aturan. Itu termasuk ibadah. Karena bahaya kalau orang nggak taat aturan tuh kita biarkan bahaya guys. Kita selalu ingatkan, kamu jangan langgar aturan dong. Kita sudah ada aturan nih di negeri ini. Yuk taat aturan, itu kan termasuk rangkaian ibadah gitu. Bahasa kayak contoh sana ya, ada orang misalnya melanggar lalu lintas. Kita ingatkan, Pak jangan aturan dong Pak. Nanti Bapak selain Bapak bisa tabrakan, kalau ada yang marah di belakang. Bapak ada yang marah di depan gimana? Karena Bapak langgar lalu lintas. Itu namanya ibadah. Ini kan orang agar tak aturan. Ngerti ya? Justru kita tuh lucu kalau kita tuh acu tak acu. Orang langgar lampu merah kita diam saja. Orang merokok di rumah sakit kita diam saja. Orang melakukan apa-apa diam saja. Nggak bisa begitu guys. Itu tuh harus saling mengingatkan. Ada aturan yang dipakasi bersama yang kita ikutin gitu. Itu harus saling ingatkan kita gitu kan. Ada 6 dan juga masih ada agama-agama yang lainnya. Terus kalau saling melarang satu dengan yang lainnya, itu negara ini mau jadi apa? Dia Luis nggak ngerti ibadah apa yang dilarang. Nggak semua ibadah gitu, ya kan? Kita juga akan dilarang kalau kita ibadah Jumatan di rumah, pasti dilarang. Nggak ada sejarahnya umat Islam tuh bikin ibadah Jumat di rumah, nggak pernah sejarahnya guys. Jangan kan di rumah, di musola juga ada. Yang ada di masjid ibadah Jumatan. Nah kalian berkali-kali buat ibadah minggu tuh di rumah. Aneh gitu loh. Apa yang tidak pernah kita buat sebagai kaum muslim, kalian buat. Kan ibadah besar kita tuh kan, Islam tuh kan hari Jumat. Ibadah besar kalian hari Minggu. Nah kenapa kalian buat di rumah hari Minggu itu? Kami tidak pernah buat hari Jumat tuh di rumah. Itu masalah di situ Luis, ya kan? Itu negara ini mau jadi apa? Laranglah tempat-tempat maksiat, laranglah tempat-tempat orang berbuat dosa. Orang cari Tuhan dilarang-larang. Bahaya itu kalau Tuhan sudah. Bagi kalian itu cari Tuhan, bagi kami cari manusia. Karena kami meyakini bahwa kalian itu tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah sama manusia. Itu keyakinan kami sebagai seorang muslim. Karena bagi kami Isa itu, atau Yesus adalah manusia, nabi, utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kalian paksakan kami itu untuk ikut percaya kepercayaan kalian. Bagi kalian memang menyembah Tuhan. Bagi kami menyembah manusia gitu loh. Jadi jangan paksa kami itu harus kami kan nyembah Tuhan. Enggak, kami bilang kalian enggak nyembah Tuhan, kan nyembah sama manusia. Kan itu kepercayaan kami yang enggak bisa kalian ganggu gitu kan. Jadi kami juga enggak bisa ganggu kepercayaan kalian, tapi memaksa kami untuk meyakini bahwa kalian tuh menyembah Tuhan. Maaf dulu, kami tak meyakini itu gitu kan. Ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Yau dan Deddy Corbuzier. Hai. Ini videonya Luis ini ngapa ya? Dia kurang ide atau dia tuh apa gitu kan? Kenapa dia masih upload video lama guys? Ini pernah saya komentari gitu. Lihat saya selalu video saya tuh up to date, fresh. Mungkin ada video saya upload video lama, tapi bukan video yang saya buat dulu, yang saya buat baru. Saya komentari video-video yang belum pernah saya komentari. Video Luis, video-video upload itu yang belum pernah saya komentari. Karena kan sambil jadi waktu kan saya juga punya kesibukan, sehingga saya alpa saya kan. Karena ada berapa bulan atau berapa minggu saya tidak upload video, saya tidak komentar mereka. Itu video tuh saya kulik-kulik lagi. Mana kira-kira video lama mereka tuh sempat saya bahas itu, makanya saya bahas, tapi tetap up to date. Kok dia tidak? Coba anda bayangkan ya, yang up to date cuma tadi. Cuman berapa menit ya? Kira-kira cuman sekitar 3 menit. Habis itu dia sambung dengan video lama dia. Saya nggak tahu nih Luisnya apakah malas tuh gimana gitu kan. Jadi
ini video ini udah pernah itu dia upload di video saya nggak tahu pihak YouTube kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Jadi Luis ini kayaknya malas guys. Ciri apa? Kalau saya memang pendakwah, saya memang tidak pernah mengulang sesuatu yang lama. Mengupload itu saya nggak pernah, karena saya tahu itu udah ada videonya, sudah ada, bisa tonton video saya dulu gitu. Ya kita perlu yang baru dong. Dakwah tuh perlu pembaruan gitu kan. Ngapain kita mengupload video yang sudah pernah kita upload, double dong videonya gitu kan? Ngapain coba? Kita perlu sesuatu yang, jadi kita tuh ingin YouTube ini channel kita tuh berisi ilmu yang banyak sekali. Jangan ulang-ulang yang sudah ada. Jadi jangan ilmu yang sudah kita kasih jadi double, itu jangan. Ngapain coba? Dan itu pun bukan ilmu dia, tapi kesesatan yang dibagikan dia gitu guys ya kan. Nah itu yang sudah saya bahas terus. Jadi ya sudah guys, ini saya yakin nih videonya nih bahas Ustaz Flexio lagi kan. Ya sudahlah. Jadi yang video yang tadi aja kita bahas gitu kan, yang khusus untuk katanya pelanggan ibadah di pelanggan ibadah di rumah tinggal itu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.